Apabila menginginkan anak atau keturunan kita menjalankan perintah agama, maka sebagai kuitan harus memberikan contoh yang baik. Di antaranya harus bisa mengaji atau sholat. Demikian kultum Ustadz Rahmat Fauzan di jeda tarawih malam ke-12 Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Al-Furqon Banjarmasin, malam Senin 2 April 2023. Mari kita umpati nang satu ini. Sabaratan permasalahan supaya kada terganggu, maka disinilah kita meminta penjagaan wan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam perkara dunia nang kaya menjaga keturunan, keluarga, diri sendiri maupun harta, atau terjaga dalam perkara akhirat nang kaya ibadah, berbakti pada kuitan wan lainnya. Artinya penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup baik dalam perkara nang ada kaitannya lawan dunia ataupun perkara lawan akhirat. Kita seberataan berkeinginan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum Ustadz Rahmat Fauzan di jeda tarawih malam ke-12 Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Al-Furqon Jalan Bumi Mas Raya Banjarmasin Timur, malam Senin 2 April 2023. Dan kita semua ingin supaya dijaga oleh Allah. Siapa di antara kita yang berani melepaskan diri dari penjagaan Allah? Tidak ada yang berani, Pak. Kita harus minta supaya ya Allah jaga ulunnya, jaga anak ulun, jaga keturunan ulun, jaga seluruh keluarga ulun, jaga harta ulun ya Allah. Jaga juga ya Allah ibadah ulun supaya kawa ulun istiqomah. Karena tanpa penjagaan Allah semuanya akan terhadapkan dengan marah-marah. Baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat. Nah, kalau kita mau melihat dalil-dalil yang sampai kepada kita, maka kita akan mendapati ternyata baik itu di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain dari kita berdoa kepada Allah, ternyata ada amalan-amalan yang membuat kita ini terjaga oleh Allah. Dijaga apa kita ya? Baik perkara dunia ataupun perkara akhirat kita. Nah, apa saja perkara-perkara tersebut? Semoga kita termasuk dari orang-orang yang bisa dan mampu mengamalkannya, sehingga kita termasuk orang yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dan ini yang paling inti, adalah seseorang berusaha untuk menjaga syariat dan aturan Allah, menjaga hukum-hukum Allah. Jadi menjaga segala apa yang Allah larang untuk supaya kada digawi. Menurut Ustadz Rahmat Fauzan, apabila menginginkan anak atau keturunan kita menjalankan perintah agama, maka sebagai kuitan harus memberikan contoh yang baik diantaranya, harus bisa mengaji atau sholat, sehingga anak atau keturunan kita pun akan bisa mengaji atau sholat, serta ibadah lainnya yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Rahmat Fauzan memadahkan, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rajin-rajinlah sholat subuh berjamaah. Dia sholat subuh berjamaah. Nah, itu ada dalil khususnya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholat subha fi jamaatin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tak ada bulan puasa saja, tapi di setiap subuh berjamaah. Bulan puasa itu udah nyaman maksudnya. Sampai yang ke masjid, Bapak imbah bersahur. Kalau hari-hari biasa, Pak, nah terguling saja, nah jangan. Kalau kita mau dijaga oleh Allah, bukan cuma bulan Ramadan aja, tapi seluruh subuh sholatlah berjamaah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang sholat subuh berjamaah, maka dia di bawah perlindungan Allah. Siapa yang melindungi Allah? Apanya yang di bawah perlindungan Allah? Rizkinya terjamin. Semua yang dia inginkan terlindungi akan dilindungi oleh Allah. Dirinya, jasadnya, kesehatannya. Nah, sembahyang subuh berjamaah. Ini Nabi SAW. Ustadz Rahmat Fauzan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dan menjaga kita seberataan, yaitu dengan selalu mematuhi segala perintahnya dan melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang pada kita. Supaya kita dijaga oleh Allah. Tapi yang jelas kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari berbagai macam keburukan, dan akan lebih bagus kalau seandainya kita bisa di antaranya melakukan hal-hal yang menyebabkan penjagaan Allah itu datang. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.